Selamat malam, selamat datang di pembelajaran daring PKBM Seloam. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang zat adiktif dan psikotropika yang akan disampaikan oleh Ibu Penny Wulandari. Beliau adalah tutor yang ahli di bidangnya, yaitu di mapel IPA dan biologi maupun matematika. Jadi kita pada malam hari ini akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Penny Wulandari. Beliau adalah guru yang sangat menguasai tentang mata pelajaran IPA. Oke, yang selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Penny Wulandari untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga kepada rekan-rekan tutor. Ada tentunya Bapak Pengelola kita, Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Billy. Selamat malam. Dan Pak Anton juga ada. Mungkin yang lain masih masih OTW bergabung juga. Dan terima kasih kepada Pak Billy atas kesempatan yang diberikan. Jadi kita lanjut kembali. Sebenarnya ini sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu, cuman kurang efektif karena memang waktu itu kondisinya saya lagi di perjalanan dan hari ini mungkin akan saya sampaikan secara singkat lagi gitu ya, biar untuk kita mengingat. Sebenarnya kenapa pembelajaran ini penting, saya sambil share screen ya, karena memang kalau di pendidikan formal, itu ada yang namanya materi tentang zat aditif dan zat adiktif. Dan tidak ada bedanya dengan pembelajaran di kesetaraan. Di kesetaraan juga ada, jadi kita wajib untuk mengetahui informasi-informasi seputar zat aditif, kemudian zat adiktif, kemudian dampak penyalahgunaannya gitu. Karena memang ini sangat penting untuk kita ketahui bersama gitu. Sebentar, saya coba share screen sebentar ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Jadi hari ini masih tetap melanjutkan tentang zat adiktif dan psikotropika. Mungkin ada beberapa yang ingat tentang apa yang dimaksud dengan zat adiktif dan apa itu yang dimaksud dengan psikotropika. Kalau zat adiktif kemarin itu seperti pemanis, pewangi, kemudian um, seperti garam juga ada rasanya gitu. Jadi adalah jenis zat. Jadi aditif dan adiktif itu beda. Kalau aditif itu nggak ada K-nya. Kalau adiktif itu ada K-nya gitu ya. Itu bedanya. Jadi harus kita ketahui karena nanti kalau misalnya di soal di akhir semester itu akan saya masukkan nih biar nanti ketahuan gitu siapa yang menyimak, siapa yang enggak gitu ya. Kemudian nah, sebelum kita mulai tentu kita harus mengetahui dulu ya, apa sih kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawablah pertanyaan berikut ini. Jadi siapa yang bisa buka suaranya nanti bisa nih dijawab. Apakah kamu pernah menyeduh kopi di rumah? Nah, Aprilia Dinda pernah ya. Yang lain pernah nggak ya? Oh ya, Pak Billy juga pernah. Mungkin semua kita pernah gitu ya. Apalagi yang mungkin ada yang sudah menikah, biasanya pagi-pagi harus menyeduh kopi untuk suaminya ya. Kalau Pak Anton nih memang kesehariannya minum kopi ya. Nah, jadi rata-rata kita pernah. Tapi ada beberapa juga yang memang tidak bisa minum kopi, termasuk saya, karena memang yang punya riwayat emah itu agak kurang cocok gitu. Tapi lebih banyak orang yang suka minum kopi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apa yang ditambahkan ke dalam kopi agar kopi tidak pahit? Ada yang tahu jawabannya? Apakah kita masukkan garam ke dalamnya biar manis, biar nggak pahit? Gula, Bu. Gula. Ya, jadi semuanya juga berarti sudah tahu semua lah ya, baik cara buat kopi ataupun apa sih yang harus kita campur ke dalam kopi gitu ya, biar rasanya tidak pahit. Karena kalau tanpa gula ya kopinya terasa sangat-sangat pahit dan kurang kurang sedap gitu. Kemudian
mengapa minum kopi bisa menjadikan seseorang ketagihan gitu? Karena biasanya kalau udah minum kopi setiap pagi pasti setiap pagi akan terbiasa untuk misalnya makan gorengan harus ada kopi nih sebagai pendampingnya gitu kan. Kenapa bisa menjadikan seseorang ketagihan? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ternyata di dalam kopi itu ada zat yang dinamakan kafein gitu. Ternyata kafein itu masuk ke dalam golongan zat adiktif juga gitu. Cuman bedanya ada zat adiktif yang berbahaya dan ada zat adiktif yang sebenarnya non narkoba gitu. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Kemarin udah dijelaskan ini apa itu zat adiktif. Ternyata zat adiktif itu beberapa jenis zat yang apabila dikonsumsi atau kita makan atau minum atau ya makan atau minum lah ya, dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Nah, ada juga yang tidak menggunakan makan atau minum, ada yang menggunakan jarum suntik dan lain sebagainya. Jadi, ya beberapa jenis zat yang bisa menyebabkan kecanduan itu masuk ke dalam golongan zat adiktif. Kemudian, zat adiktif terbagi menjadi dua, ada zat adiktif jenis narkotika, ada zat adiktif lainnya. Kalau yang narkotika ada ganja, morfin, heroin, kodein, kokain, ekstasi, sabu-sabu, LSD. Maaf kalau saya salah sebut karena memang ada beberapa yang tidak terlalu familiar kita dengar. Tapi ini biasanya kita dengar di berita-berita gitu ya. Jadi sebenarnya keseharian kita kalau kita sering dengar orang tua kita nonton berita, pasti tahu gitu beberapa kasus orang ditangkap karena pengedar, pemakai dan lain sebagainya. Nah, ini ada hubungannya dengan narkotika dan ini tidak bisa kita tidak bisa kita gunakan sembarangan gitu kan. Memang tidak boleh digunakan sembarangan karena ada hukumnya dan jika ada yang mengedarkan, ada yang memakai akan tergolong ke dalam orang-orang yang melanggar hukum. Nah, kemudian zat adiktif lainnya itu termasuk juga ke dalam golongan zat adiktif. Tadi yang pertama narkotika, yang kedua itu adalah zat adiktif lainnya. Itu beda dengan narkotika. Yang dimana jenis-jenisnya yang pertama ada alkohol, termasuklah di dalamnya kalau orang-orang di daerah nyebutnya ada yang arak dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua ada inhalan dan solven. Ini akan dijelaskan nanti apa disebut dengan inhalan dan solven. Kalau inhale itu lebih ke narik nafas. Nah, itu ada kaitannya dengan namanya, ada inhalan dan solven. Kemudian yang ketiga, nikotin dan kafein. Kalau nikotin udah sering kita dengar, kafein juga udah kita sering dengar. Nanti akan dijelaskan secara rinci lah ya tentang dampak-dampaknya. Nah, kita lanjutkan tentang tentang narkotika itu sendiri, jenis-jenisnya seperti yang minggu-minggu sebelumnya sudah saya sampaikan, saya akan tunjukkan gambarnya juga. Jadi, ini adalah gambar ganja. Sebenarnya, narkotika itu salah satu golongan narkoba ya. Narkoba itu kan singkatan dari narkotika, kalau nggak salah saya narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Nah, itu singkatan dari narkoba gitu ya. Kemudian contoh dari narkotika itu diantaranya adalah salah satunya ganja. Dan rata-rata narkotika itu dibuatnya itu dari ada yang dari getah tanaman, ada yang dari daun, batang dan lain sebagainya gitu. Jadi ada tumbuhan tertentu. Walaupun ini mirip daun singkong, ini bukan daun singkong ya, tapi ini daun ganja. Semoga di sini tidak ada yang di lingkungannya ada yang menanam ini gitu, karena memang ini bukan sesuatu yang legal ya, ini ilegal gitu. Kemudian untuk penjelasannya itu yang pertama, dampaknya apa sih gitu kan, yaitu dapat membuat penggunanya mengalami rasa senang berkepanjangan tanpa sebab. Jadi kalau orang yang mengkonsumsi ganja itu rasanya tuh senang terus gitu ya. Nah, tanpa sebab lah, pokoknya senang terus gitu, berlebihan, kemudian sering berhayal, kemudian susah mengendalikan diri dan konsentrasi menurun. Kemudian mengalami gangguan tidur, mata merah, denyut jantung lebih cepat, mulut dan tenggorokan kering. Ini dampak yang pertama. Kemudian tentunya karena dia golongan adiktif, dia akan dapat menyebabkan kecanduan jika digunakan. Oleh karena itu, jenis adiktif tidak bisa untuk digunakan oleh siapapun. Kemudian yang ketiga, penggunaan ganja dapat menyebabkan daya pikir menurun, kemudian ketakutan, denyut nadi dan napas tidak beraturan, dan beresiko terkena gangguan jiwa.
bahkan kematian. Ini jeleknya dampaknya gitu ya. Kenapa pemerintah melarang penggunaan narkoba atau narkotika jenis apapun, karena memang dampaknya itu jelek gitu ya. Bahkan bisa menyebabkan orang gangguan jiwa, bisa menjadi orang gila gitu. Karena memang tadi senang terus gitu, ketawa-ketawa tanpa sebab gitu kan. Jadi apalah namanya kalau bukan gangguan jiwa gitu kan. Kemudian bahkan overdosisnya akan menyebabkan kematian. Jadi dampak jangka panjangnya itu sangat-sangat menakutkan. Kemudian yang kedua ada morfin, heroin, kodein. Jadi ini ada yang dalam bentuk tablet, kemudian ada yang kayak tepung-tepungan gitu. Oleh karena itu mungkin kita di sini udah dewasa semua lah ya. Biasanya yang akan rentan itu adalah yang usia-usia sekolah. Kemudian kemarin ada saya lihat di berita itu ada anak SMP gitu ya, yang memang sudah terindikasi sebagai pemakai karena ada orang yang memberikan secara gratis. Nah, kalau hidup di kota-kota besar, hal ini harus benar-benar menjadi bahan pembelajaran utama agar anak-anak mengetahui ketika ada orang yang memang tidak kita kenal ataupun kita kenal memberikan obat ataupun apalah jenisnya, sesuatu yang tidak kita ketahui untuk kita konsumsi, bukan sebaiknya kita harus tegas menolaknya gitu ya, karena memang sangat-sangat berbahaya gitu. Nah, kalau morfin, heroin, dan kodein ini jenisnya ada yang dalam bentuk tablet, kemudian ada yang dalam bentuk serbuk gitu. Jadi dampaknya itu juga tidak kalah bahayanya. Nah, di sini morfin jika salah digunakan dapat menyebabkan penurunan kesadaran yang ditandai dengan pupil mata menyempit, kemudian denyut nadinya melemah, kemudian tensi darah kalau kita di kampung nyebutnya gitu menurun, kemudian lesu, mual, muntah, dan sembelit. Pokoknya kondisi tubuh nggak beraturan gitu ya. Kemudian heroin juga, kalau yang heroin tadi, kalau tadi morfin ya, yang kedua heroin menyebabkan otot menjadi lemas, kemudian pupil mengecil, pupil mata maksudnya, kemudian jadi mata kita itu nggak fokus gitu ya, penglihatan kita pun menjadi tidak seperti kita normal gitu. Kemudian denyut nadi melambat, tekanan darah menurun, bicara agak-agak cadel gitu ya. Tapi nggak semua orang bicara cadel itu karena mengkonsumsi heroin gitu, ada juga yang memang bawaan dari bayi. Tapi salah satu dampak dari heroin menjadikan lidah kita kaku untuk berbicara. Kemudian sulit buang air besar, sering tidur, berhalusinasi, percaya diri berkurang, dan ingin selalu menyendiri. Nah, ini merupakan ciri-ciri umum biasanya orang yang pemakai. Kemudian yang ketiga, yang jenis kodein juga menyebabkan gatal-gatal, kemudian mual muntah, sembelit, mulut terasa kering, mudah mengantuk, ingin menyendiri, tidak percaya diri, dan depresi. Jadi sebenarnya orang mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti ini adalah tujuannya untuk euforia gitu, untuk mencari rasa senang. Tapi mereka tidak memikirkan dampaknya itu dampak negatif lebih banyak ketimbang rasa senang yang mereka dapatkan gitu. Karena rasa senang yang sementara itu akan berubah menjadi hal-hal negatif yang dampaknya lebih banyak daripada yang mereka harapkan gitu. Salah satunya adalah kebanyakan menyebabkan halusinasi, kemudian percaya diri berkurang, dan mereka menjadi menarik diri dari masyarakat karena kurang percaya diri dengan keadaannya, karena terdapat perubahan-perubahan syaraf yang disebabkan oleh obat-obat keras tersebut. Kemudian kokain, kalau kokain juga sama, bentuknya seperti serbuk, ada yang menggunakan suntikan dan lain sebagainya. Itu menyebabkan detak jantung meningkat, demam, nyeri, mual, dan muntah. Pemakaian kokain dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kejang-kejang hingga kematian. Jadi sebenarnya semua narkotika itu jika overdosis, dia akan kejang-kejang dan dampak terakhirnya adalah ya kematian gitu ya. Jadi semua narkotika itu sangat-sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Kemudian yang keempat, ekstasi dan sabu-sabu. Ekstasi dan sabu-sabu ini kalau di kota-kota besar ini paling rentan sekali gitu ya. Ekstasi itu dalam bentuk pil dan sering disebut orang dengan Inex gitu. Jadi kita harus berhati-hati menjaga diri gitu kan, kalau kita hidup di kota-kota besar ataupun kalau kita punya anak-anak yang memang tinggal di kota besar, harus kita bekali gitu dengan ilmu tentang zat adiktif dan penyalahgunaan ini. Mereka harus tahu gitu. Dan di sekolah-sekolah juga biasanya juga sudah disampaikan. Kemudian tadi sudah dikatakan juga kalau Inex atau ekstasi itu dikemas dalam bentuk pil, dampaknya menyebabkan dehidrasi pada tubuh pengguna, sakit kepala, detak jantung lebih cepat, kemudian mual muntah, diare, nafsu makan hilang, gangguan pada syaraf otak, liver,
tulang dan gigi keropos, bahkan hingga kematian kalau overdosis. Kemudian yang kedua, sabu-sabu. Kalau sabu-sabu ini dalam bentuk kristal gitu ya. Kalau cara makannya saya nggak tahu juga sih, karena memang saya belum, saya belum menganalisis sampai ke sana gitu, karena memang tadi saya cuman membaca tentang dampaknya saja gitu kan. Jadi kalau untuk sabu-sabu itu dia dalam bentuk kristal gitu. Kemudian menyebabkan kerja jantung menjadi berlebihan, kemudian suhu tubuh dan tekanan darah meningkat, hilang nafsu makan, insomnia hingga kematian. Jadi sebenarnya sama aja ya, ekstasi dan sabu-sabu ujung-ujungnya ya kalau overdosis menyebabkan kematian gitu. Jadi sangat-sangat berbahaya dan harus kita ketahui juga gitu. Kemudian yang kelima ini agak kurang familiar sih kalau saya dengar, kalau di TV-TV jarang gitu ya kedengaran LSD, saya nggak tahu salah sebut atau enggak. Ini juga dalam bentuk pil gitu. Jadi menyebabkan halusinasi juga sama, terobsesi pada halusinasinya, pokoknya orangnya selalu berhalusinasi dan berangan-angan gitu ya. Jadi bahayanya misalnya dia ada di tebing jurang gitu. Jadi dia berhalusinasi, dia bisa terbang. Misalnya seperti itulah ilustrasinya. Nah, dia mencoba loncat, kemudian jatuh ke jurang. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah kalau misalnya dampak penggunaan dari narkotika itu sendiri. Kemudian mudah panik dan takut berlebihan. Pokoknya namanya kalau anak-anak sekarang nyebutnya anxiety gitu ya. Jadi panik dan takut berlebihan, kemudian depresi, kemudian tekanan darah dan denyut jantungnya meningkat, demam dan pusing. Bahkan kalau misalnya overdosis, semua pengguna narkotika itu ujung-ujungnya pasti akan meninggal dunia gitu. Dan memang dampak dari narkotika itu sebenarnya kurang lebih sama, cuman tingkat keparahan kemudian tingkat dosisnya saja yang berbeda. Kemudian tadi kan udah yang jenis narkotika ya, kemudian yang kedua itu adalah zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya itu sering kita temukan di sekitar kita gitu. Jadi zat adiktif lainnya walaupun dia masuk dalam golongan zat adiktif dan menyebabkan kecanduan juga, tapi dia nggak termasuk ke dalam golongan narkoba. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa ini nih orang minum arak terus ngerokok misalnya kayak gitu kan, mereka nih mengkonsumsi narkoba lainnya jenisnya gitu, walaupun ini masuk ke dalam zat adiktif lainnya, tapi ini bukan golongan narkotika ataupun golongan narkoba, dia berbeda. Hanya saja zat adiktif lainnya ini juga bisa menyebabkan kita kecanduan gitu, karena memang ada zat-zat adiktif di dalamnya. Yang pertama, alkohol misalnya kan, alkohol udah disebutkan tadi, apapun jenis alkohol itu dapat menyebabkan kecanduan dan dia masuk dalam golongan zat adiktif lainnya. Kemudian yang tadi kedua, inhalen dan solven. Inhalen ini dan solven ini masuk ke dalam golongan orang yang ini sangat-sangat berbahaya ya, walaupun dia masuk dalam bukan tergolong narkoba, tapi dia masuk ke dalam dampak yang negatifnya luar biasa lah kalau dalam golongan zat adiktif lainnya. Ini misalnya contohnya ya, ada orang yang menghirup lem. Ini kan ada tulisannya glue. Glue itu dalam bahasa Indonesianya lem. Jadi kalau kita punya lem di rumah, jenis apapun jangan kita hirup. Karena di dalamnya itu ada kandungan zat adiktif lainnya. Dia akan memberikan dampak yang tidak bagus bagi tubuh. Nanti akan dijelaskan secara spesifik dampaknya seperti apa. Kemudian yang ketiga, nikotin. Kalau nikotin itu dia masuk dalam jenis zat adiktif yang memang juga bisa bikin kecanduan, dan dia adanya di rokok gitu. Jadi bapak-bapak kan biasanya ada yang merokok gitu ya, di sini mungkin juga ada yang merokok. Biasanya kalau udah sekali dua kali merokok biasanya mau lagi gitu ya, ternyata memang di dalam rokok itu ada zat nikotin yang mempengaruhi kerja otak dan bikin kita pengen merokok lagi dan lagi gitu, dan itu masuk dalam golongan zat adiktif lainnya ya, tapi itu bukan golongan narkoba, itu yang harus kita ketahui. Nah, ini ada 3 jenis zat adiktif lainnya, tapi masih ada satu tadi kelupaan saya tulis, ada satu lagi yaitu kafein. Itu masuk dalam jenis zat adiktif lainnya. Kalau kafein itu adanya di kopi gitu ya. Jadi ternyata
kafein yang ada dalam kopi tadi, walaupun enak rasanya, ternyata bisa bikin kecanduan juga gitu kan. Tapi tidak masalah kita mengkonsumsinya, dia kan bukan masuk dalam golongan narkoba gitu ya. Cuman harus kita pilih juga zat adiktif lainnya ini gitu kan. Jangan mentang-mentang karena bukan narkoba, kita bisa aja gitu dengan sebebas-bebasnya, karena bisa kita lihat yang 3 teratas ini sebenarnya itu sangat-sangat berbahaya bagi tubuh, terutama inholen dan solven. Kalau kafein itu, kalau kopi kan untuk kita menyemangati diri gitu ya, karena memang kafein itu tugasnya adalah membuat syaraf-syaraf kita menjadi semangat gitu, dan membuat rasa senang dalam tubuh kita gitu, dan semangat dalam beraktivitas. Jadi itu dampak positifnya. Ya, jadi apapun yang kita konsumsi, walaupun kopi masih bisa lah kita toleransi untuk kita konsumsi, tapi tidak boleh berlebihan gitu ya. Kalau misalnya pagi-pagi kita ngopi, jangan pula pagi, siang, sore, malam, tengah malam, bangun subuh pun ngopi juga gitu ya. Cukup kalau bisa kita kurangi lah, kita batasi dengan sesuai dengan jumlahnya gitu. Nah, ini ada 4 ya zat adiktif lainnya, ada alkohol, ada inholen dan solven, kemudian nikotin, kemudian ada kafein. Nah, untuk info dari pipa sendiri gitu kan. Jadi yang pertama, orang yang telah kecanduan alkohol perlu diterapi untuk menghilangkan kecanduannya gitu. Jadi terapinya terapi gimana? Terapi psikologi. Nah, siapa Bu yang bisa menterapinya? Misalnya ada yang bertanya seperti itu gitu kan. Jadi terapi psikologi itu adalah terapi psikologi khusus gitu. Misalnya orang yang direhab karena memang sudah kecanduan alkohol, karena ada beberapa saya pernah menemukan orang yang memang kecanduan alkohol, jika dalam 1 hari tidak minum alkohol, dia akan gemetaran, kemudian jantungnya akan terasa cepat, kemudian badannya tidak enak gitu. Jadi oleh karena itu dia harus minum alkohol terus. Nah, itu namanya udah kecanduan gitu ya. Jadi sebenarnya ya karena dampak terlalu candu alkohol itu tidak baik untuk jangka panjang, oleh karena itu sebenarnya harus diterapi, yaitu dengan terapi psikologi, dan terapi psikologi ini ada ahli khusus gitu. Kemudian selain dari terapi psikologi tadi juga dapat dilakukan dengan pemberian obat antabius namanya. Itu obat yang memang secara khusus membuat si pasien yang kecanduan tadi merasa bahwa dampak dari alkoholnya itu tidak enak. Oleh karena itu dia memilih lama-lama gitu ya, walaupun dia perlu proses, nanti dia akan merasa enggak lagi lah minum alkohol gitu ya, karena memang rasanya tidak enak. Nah, ternyata itu dampak atau memang efek dari obat antabius, dan kita tidak bisa mendapatkan obat itu dengan gampang karena itu harus melalui dokter ahli, dan dia ada dosis-dosisnya gitu. Kalau orang masih kecanduan alkohol dalam tahap yang tinggi, jadi dia juga akan diberikan dengan dosis yang sesuai, dan semakin hari semakin rendah gitu, sesuai dengan kondisi si pasien. Nah, jadi jangan dianggap enteng gitu ya kalau sudah kecanduan alkohol, karena memang ada dampak negatifnya. Kemudian ini adalah dampak dari alkohol itu sendiri ya. Dampaknya adalah dapat menimbulkan kecanduan tentunya, kemudian menyebabkan ketidakseimbangan tubuh. Kalau ini sepertinya tidak perlu saya jelaskan, biasanya kita udah tahu lah kalau orang yang dampak alkoholnya seperti apa gitu kan. Biasanya bicaranya ngelantur, dalam kurung mabuk gitu ya, kalau kita sebut dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang yang kelebihan minum alkohol, kemudian agresif itu dalam artian lebih cepat marah gitu. Salah dikit ngajak tinju gitu kan. Nah, itu akibat dari alkohol dampak negatifnya. Kemudian pusing, mual, muntah. Kemudian yang paling parah dalam jangka panjang menyebabkan kerusakan hati. Nah, seperti yang kita ketahui, orang yang terkena liver itu jarang bisa sembuh gitu ya. Jadi sangat-sangat berbahaya. Kalau livernya sudah rusak, itu berujung pada kematian. Kalau livernya rusak parah gitu ya, kecuali yang masih ringan lah gitu. Kemudian yang kedua, inholen dan solven. Itu tadi sudah dijelaskan juga, atau glue atau lem, itu dampak negatifnya lebih berbahaya lagi, yaitu menyebabkan mual, pusing, muntah, batuk, hilangnya nafsu makan, gangguan pada fungsi paru-paru, jantung, dan hati, kemudian rusaknya fungsi kecerdasan otak, halusinasi, dan perilaku agresif. Jadi, baik narkoba ataupun zat adiktif lainnya yang berhubungan dengan inholen dan solven tadi ya,
gitu. Dampak jeleknya salah satu adalah merusak fungsi kecerdasan otak. Oleh karena itu generasi bangsa harus dijaga betul-betul dan menjaga diri masing-masing. Oleh karena itu baik sekolah formal maupun non formal itu harus menginformasikan, kemudian mengedukasi warga belajarnya, siswa-siswinya agar paham tentang bahaya dampak dari zat adiktif, penyalahgunaan zat adiktif tertentu gitu. Oleh karena itu kita semua harus mengetahui informasi ini baik untuk diri kita sendiri ataupun generasi selanjutnya, karena ini sangat-sangat berkaitan dengan fungsi kecerdasan otak. Karena kan perkembangan suatu bangsa itu ditentukan oleh generasi-generasi dan kita memerlukan generasi yang cerdas untuk membangun bangsa kita menjadi lebih baik lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya generasinya sudah hancur, fungsi kecerdasan otaknya juga sudah hancur, mau dikemanain gitu kan bangsa ini gitu. Oleh karena itu pembelajaran ini sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Nah, yang kedua tadi kan inholen dan solven, kemudian yang ketiga itu rokok gitu kan. Rokok tadi sudah dijelaskan juga mengandung nikotin, tidak perlu dijelaskan. Karena memang kita bisa baca di bungkus rokok orang yang merokok gitu ya. Jadi dampaknya itu ya begitulah gitu. Jadi mungkin ini kesadaran masing-masing lah ya, karena memang di lingkungan kita banyak yang merokok gitu kan. Tapi memang sesuai dengan penelitian, orang yang baik perokok aktif ataupun perokok pasif gitu kan, orang yang di samping orang yang merokok kemudian tidak sengaja menghisap asap rokok. Jadi semuanya sebenarnya itu ada kaitannya gitu ya. Jadi bahayanya sama aja baik aktif maupun pasif. Itu resikonya bisa terkena kanker paru-paru, kemudian jantung koroner dan stroke gitu. Lebih meningkatkan. Jadi seperti itu ya. Jadi lebih gampang kalau bagi orang merokok ketimbang orang yang tidak merokok. Jadi dampaknya seperti itu. Kemudian zat adiktif lainnya, selain dari zat adiktif tadi, baik narkotika ataupun zat adiktif lainnya, zat lain yang sering disalahgunakan adalah psikotropika. Nah, ini juga masuk dalam golongan narkoba tadi ya. Nah, psikotropika itu apa sih gitu kan? Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat menyebabkan perubahan mental dan perilaku. Jadi sebenarnya dampaknya kurang lebih sama gitu dengan narkotika. Kemudian hampir semua zat adiktif masuk ke dalam golongan psikotropika. Namun tidak semua psikotropika menimbulkan ketergantungan. Jadi ada beberapa jenis tertentu ini juga masuk dalam golongan narkoba. Jadi harus kita pahami juga gitu ya. Tapi dia nggak sama dengan golongan narkotika tadi. Kemudian penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika itu ada 3 dampaknya. Baik dampak secara fisiologis, secara fisik yang bisa kita lihat, gangguan pada sistem saraf, kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan saraf tepi. Kemudian gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada kulit dapat menyebabkan kerusakan kulit, kemudian gangguan pada paru-paru, penurunan pada fungsi hormon reproduksi. Nah, kalau misalnya orang yang menggunakan zat adiktif penyalahgunaan ini lebih rentan hormon reproduksinya tidak berjalan dengan maksimal gitu. Kemudian pada pengguna narkoba melalui jarum suntik secara bergantian beresiko tertular penyakit seperti hepatitis B, C, bahkan penyakit HIV dalam kurung AIDS gitu ya. Jadi karena itu kan menggunakan jarum suntik, jadi sangat-sangat berbahaya dan kita ketahui 3 virus penyakit ini virus paling mematikan di dunia gitu. Kemudian yang kedua dampak secara psikis atau psikologisnya atau mentalnya. Nah, lamban bertindak, ceroboh, tegang dan gelisah, gembira dan tertawa berlebihan, ini tadi ya, suka halusinasi, pokoknya tertawanya tuh tanpa sebab, sering bicara sendiri kayak orang gila, tidak percaya diri, kemudian apatis, jarang mau gabung dengan yang lain, kemudian suka berhayal, curiganya berlebihan, agresif dan tingkah lakunya menjadi brutal, lebih gampang mau ngajak kelahi gitu ya, kemudian sulit berkonsentrasi. Oleh karena itu orang yang memang masih muda biasanya kalau udah kecanduan kemudian sudah menjadi pemakai dan lain sebagainya itu akan sulit untuk mengikuti proses pembelajaran lagi gitu. Kemudian merasa kesal dan tertekan karena memang syarafnya sudah rusak gitu ya diakibatkan penyalahgunaan zat adiktif tadi. Kemudian yang ketiga dampak sosial.
di sosial masyarakat tentunya dia akan mengalami gangguan mental karena dia tidak percaya diri, hidup ikut siapapun dia tidak percaya diri, kemudian antisosial dan asusila sehingga dikucilkan oleh lingkungan. Lingkungan pun tidak berani gitu ya mau berteman ataupun bergaul dengan orang seperti itu. Apalagi kalau kita lihat orang lewat kita ketawa-ketawa sendiri, ngomong sendiri, kita juga takut gitu ya. Kemudian merepotkan dan menjadi beban keluarga, itu pasti gitu kan, karena memang tidak ada keluarga yang berharap anaknya hancur, masa depannya hancur, dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan menjadi terhambat dan masa depan menjadi suram. Nah, tentunya seperti itu ya, karena tadi kan otaknya sudah rusak, kemudian kecerdasannya juga sudah syaraf untuk di otaknya sudah tidak bisa lagi digunakan untuk belajar, konsentrasi menurun dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya seperti itulah hasilnya gitu kan, dampak negatifnya sangat-sangat berbahaya jika kita menyalahgunakan penggunaan zat adiktif jenis narkotika, kemudian zat adiktif tertentu, dan psikotropika ini sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian upaya pencegahan yang bisa dilakukan apa saja? Misalnya secara umum yang pertama, jangan sekalipun mencoba mencicipi narkoba. Tadi jenisnya ada narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Kalau misalnya ada orang yang tidak dikenal misalnya ya kita pesanlah dengan anak-anak kita gitu kan. Kalau ada orang ngasih apa gitu kan, orang nggak dikenal ataupun dikenal tapi mencurigakan, jangan sekalipun kita mencicipi hal tersebut gitu, karena itu sangat-sangat berbahaya gitu kan. Kemudian yang kedua, memperkuat hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa dan mempererat tali kekeluargaan kita gitu kan, lebih sering bercerita, ngumpul dengan keluarga, kemudian tentunya kita lebih aktif lah di kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan lingkungan yang positif gitu ya, seperti kita pada malam hari ini gitu kan, kita berkumpul gitu kan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hari ini saya bangga dengan warga-warga belajar kita semua ya, karena memang teman-teman semua bergabung di sini tujuannya adalah untuk memperoleh ilmu, kemudian kegiatan ini sangat-sangat positif gitu. Jadi ini salah satu cara upaya pencegahan yang bisa kita lakukan. Jadi bukan hanya saya kasih tahu teman-teman semua, tapi saya juga kasih tahu diri saya sendiri, untuk generasi saya juga, untuk keluarga saya juga gitu. Jadi ilmu ini penting untuk kita semua gitu ya. Nah, sebelum kita selesaikan, ada satu video untuk menambah wawasan seputar zat adiktif.
Itu dia ya tadi videonya, semoga bisa terdengar dengan jelas. Jadi, itu dia bahaya dari dampak negatif penggunaan, zat adiktif jenis-jenis tertentu terutama narkoba gitu ya, sangat-sangat banyak dampaknya dan dampaknya negatif sekali dan menakutkan gitu, terutama bagi generasi-generasi, bangsa gitu. Karena memang suatu bangsa yang, sehat tentunya harus generasi-generasinya juga sehat, baik secara fisik, kemudian psikologisnya maupun mentalnya. Jadi seperti itu dan itu yang harus kita tanamkan, katakan tidak pada narkoba itu udah sering dikatakan, mulai dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Jadi itu harus kita, teruskan hingga hari ini gitu, karena memang dampak negatifnya itu sangat-sangat menakutkan. Jadi seperti itu. Kemudian nah, itu saja yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran IPA selanjutnya gitu kan. Nanti kita akan berbagi informasi lagi seputar IPA yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, mungkin saya tidak ada penekanan lagi nanti. Intinya adalah katakan tidak pada narkoba gitu ya, karena sangat-sangat berbahaya. Dan kalau misalnya ada kata-kata yang salah, kemudian kurang dimengerti, saya mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kemudian bisa juga via japri dengan saya kalau misalnya ada yang bertanya tentang IPA dan semoga malam hari ini kita memahami semua karena mungkin bukan mungkin ya karena pasti zat aditif dan zat adiktif itu masuk dalam soal akhir semester nanti jawab via Google Form gitu seperti biasa gitu ya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Pak Billy. Silahkan Pak. Oke Bu, terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa dan kita sudah menyimak penjelasan tentang bahaya yaitu zat adiktif dan kita sudah mendengar bagaimana cara kita menghindarkan diri dari bahaya narkoba. Oke, terima kasih Bu atas materinya. Memang di satuan pendidikan wajib mempelajari atau kita wajib memberikan pelajaran tentang bahaya narkoba. Jadi pada malam hari ini selain kita belajar mata pelajaran IPA, kita juga belajar tentang bahaya narkoba. Terima kasih Bu atas materi yang sangat luar biasa. Dan pada saat ini saya memberikan kesempatan jika ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tutor yang hadir seperti Pak Salimin, ada Pak Freddy Hermanto, Pak Antonius, dan Ibu Priscila. Selamat malam, dan saya mohon izin untuk pertemuan ini saya akhiri. Terima kasih ya, nanti saya kirim link absennya di grup supaya bisa mengisi link absennya. Oke, terima kasih buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.